Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulai tausiah ini mau kak bagi-bagi hadiah dulu. Tapi untuk anak-anak Tambah mana anakku Uwais Al-Qarni. Bisa naik Uwais Al-Qarni. Luar biasa suaranya. Uwais Al-Qarni ini salah satu nama sahabat yang paling berbakti kepada orang tuanya. Mudah-mudahan insyaallah anak Uwais Al-Qarni pun mengikuti jejak sahabat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sini nak, Tabe pegang mic. Karena ini peristiwa Isra Mi'raj, Ustadz mau tanya seputar Isra Mi'raj. Sebelum dapat uang ada passwordnya. Ada passwordnya. Neneknya Ustadz. Bercanda juga, bercanda. Pernah ada di Tidung kutanya, ibu bilang, siapa nama neneknya Ustadz? Nah bilang, nenek Ustadz. Cucu tong tahu. Tadi Ustadz Harson, guru kita membahas ada kendaraan yang Nabi pakai ketika peristiwa Isra Mi'raj. Apa itu nak? Bukan Grab. Tidak ada Grab di zaman Nabi. Burak ya. Nasa mi dapat hadiah ini. Moji di tes wawasannya, keberani maju. Apa? Burak. Jangan lupa nanti Ustadz dapat di jalan, Ustadz tanya kembali dilupa, Ustadz ambil uangnya kembali. Bercanda. Burak ya. Dapat uang 2 lembar. Oke, sudah. Alhamdulillah 3 menit nih. 4 menit mama ceramah. Guru kita tadi sudah membahas tentang ada hadiah yang Nabi terima ketika peristiwa Isra Mi'raj. Yakni apa ibu? Salat 5 waktu. Tapi jangan jadikan salat ini hanya untuk kebutuhan tak sendiri. Mungkin sebagai orang tua, misalkan saya sebagai seorang ayah, mungkin misalkan contoh, bagus mi solatku. Misalkan ada orang rajin mi berjamaah, rajin mi ke masjid. Tapi pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan anak-anaknya? Ketika seorang ayah sebagai kepala keluarga tidak memikirkan salat untuk anaknya, apa yang mau kita andalkan nanti ketika meninggal misalkan? Amalan jariah apa yang mau kita terima ketika anak tak tidak tahu salat? Bagaimana anak tak mau doakan kalau kita tidak pernah bimbing dia salat? Walaupun misalkan di antara kita, saudara-saudara kita, ada yang berbeda pendapat. Katanya ketika seorang orang tua misalkan meninggal, maka anaknya ketika mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal, katanya tidak sampai doanya. Silakan berpendapat seperti itu. Tapi jangan pernah salahkan orang yang berpendapat bahwa insya Allah ketika seorang ayah meninggal, lalu anaknya mendoakannya, insya Allah sampai doanya itu anak-anak. Apa dasarnya? Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari, ketika seorang ayah meninggal dalam hadis itu, ini merupakan hadis sahih. Ketika seorang ayah meninggal, lalu kemudian anaknya di dunia mengangkat tangannya. Dalam hadis dikatakan, anaknya berdoa kepada Allah, kata anaknya, Allahumma gfir li abi. Ya Allah, ampuni bapakku ya Allah. Dalam hadis dikatakan,
Seketika itu diangkat derajatnya bapaknya di kuburan 1 derajat. Lalu dalam hadis dikatakan, kata bapaknya, "Ma hadhihi?" Apa ini ya Allah? Qala ta'ala, Allah menjawab, "Hadhihi istighfarun." Ini merupakan ucapan istighfar yang anakmu ucapkan kepadaku sebagai bentuk pengampunan untukmu sebagai bapaknya, orang tuanya. Seketika itu kuangkat derajatmu 1 derajat. Coba bayangkan, baru bilang Allahumma gfir li abi, sampai menurut Imam Bukhari, bagaimana nih kalau kita kirimkan surah Al-Fatihah, mengaji atas nama orang tua tak, bersedekah atas nama orang tua tak, insya Allah sampai. Jadi bagaimana mungkin kita terpancar amalan jariah, amalan salatnya anak tak, kalau kita tidak pernah memberikan pendidikan salat kepada anak. Padahal teori amal jariah, misalkan kita ajar anak tak salat, kemudian nanti anak tak ini menikah, selama anak tak ini salat masih hidup mengalir terus pahalanya untuk orang tuanya. Bahkan nanti anak tak punya anak juga, lalu kemudian ini anak tak nak ajarkan toi cucu tak, maka walaupun kita sudah meninggal, teori amal jariah insya Allah terus mengalir pahalanya kepada orang tuanya dahulu, yang pertama memberikan pendidikan salat kepada anaknya. Insya Allah akan dilanjutkan oleh guru kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.